Halo, ketemu lagi dengan Iskandar PhD di channel edukasi yang selalu setia untuk berbagi atau sharing ilmu dan sharing pengalaman, terutama dengan konteks pendidikan yang hari ini di masa pandemi sungguh menjadi satu pertanyaan yang mendasar bagi masyarakat melihat bagaimana fenomena hampir 2 tahun pendidikan kita yang memang benar-benar stagnan dan juga terjadi perubahan yang mendasar. Pendidikan tidak boleh berhenti, tetapi bagaimana cara yang paling efektif sehingga anak bangsa ini tidak terjerumus ke dalam kehancuran generasi yang tidak memiliki bekal yang komprehensif seperti apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang sudah digagas oleh para pendahulu kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah sangat komprehensif. Dan tentu menjadi pertanyaan kita hari ini, kira-kira cita-cita para pendahulu kita itu bisa terrealisasi atau tidak. Ingin menjadikan anak bangsa ini sebagai generasi yang kafah, yang total gitu ya, baik secara intelektualnya, secara emosionalnya, dan secara spiritualnya. Dan itu sudah diikat di dalam undang-undang kita. Tetapi dalam kenyataan hari ini dengan dinamika kehidupan, dengan kemajuan teknologi, dan dengan cara atau gaya hidup yang hari ini ya menjadi satu pertanyaan bahwa hal itu agak sulit tercapai jika gitu ya, jika pendidikan ini tidak fokus untuk menjawab problem tersebut. Nah, apalagi untuk saat sekarang ini kita tahu bahwa mendidik anak bangsa dalam era revolusi industri 4.0 dan era revolusi era society 5.0 yang perubahannya begitu cepat dan label yang sedang digunakan oleh anak-anak sekarang ini itu adalah masuk pada label generasi Z gitu ya, generasi digital gitu ya, generasi yang sudah sangat berbeda dengan bagaimana melakukan pendekatan yang anak-anak zaman dahulu dengan anak-anak zaman sekarang. Yang hari ini anak-anak tidak bisa lepas dari gadgetnya, tidak lepas dari main gamenya, dari internetnya, dari YouTube-nya. Dan tentu ini menjadi persoalan yang mendasar jika ya tidak diarahkan dengan tepat. Makanya bagaimana seharusnya model pembelajaran yang hari ini. Saya melihat bahwa dengan konteks COVID ini kita menjadi terperangah gitu ya, atau terkejut gitu ya, melihat bagaimana begitu cepatnya perubahan dinamika. Di satu sisi memang ini menjadi pembelajaran ya, pembelajaran yang sangat penting untuk mendewasakan, untuk memandirikan anak-anak kita yang boleh dikatakan dia bisa berkomunikasi ya, bisa berinteraksi dan bisa mendapatkan lebih dari pengalaman-pengalaman yang kita rasakan zaman dahulu, yang hari ini mereka bisa searching kemana saja gitu. Tetapi jika tidak dikontrol,
tidak diarahkan, tentu ini akan menjadi generasi yang bablas ya, kebablasan kita. Dan itu nyatanya hari ini memang terjadi itu. Makanya itu ada satu perbedaan yang signifikan antara generasi orang tua dengan anak-anak. Kita khawatir tidak nyambung gitu ya. Ya, hari ini kita tidak bisa menidakkan anak-anak ya tidak boleh ya atau dilarang untuk menggunakan gadget internet. Ya, saya kira itu ndak zamannya gitu ya. Tetapi yang jadi arahan kita bagaimana kurikulumnya gitu ya. Bagaimana anak-anak itu kita arahkan dengan menggunakan yang sesuai dengan kebutuhan dan dukungan gitu ya. Jadi sekarang ini suka atau tidak suka kita gitu ya, generasi Z yang kita rasakan saat sekarang ini ya itu tidak bisa lepas dari teknologi. Memang zamannya gitu ya, zamannya, dan perubahan itu begitu cepat gitu ya. Kita kadang melihat hal itu kita sendiri para orang tua agak tabu ya, sensitif gitu ya, dan kita juga nggak tahu gitu ya. Ternyata anak-anak sekarang itu begitu cepat karena mereka memang dapat cepat menyesuaikan dengan lingkungan, dengan teknologi, dan itu menjadi mainan mereka. Nah, tinggal lagi pendidikan sekarang ini bagaimana mengisi dengan hal-hal yang memang menjadi satu kebutuhan mereka sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar dan baik. Sampai ketemu lagi untuk video berikutnya, dan tentu ini akan menjadi satu motivasi dan spirit kita. Ayo kita kawal anak-anak kita untuk belajar dengan menggunakan teknologi sehingga ya, kemampuan mereka itu bisa secara komprehensif untuk menjadi pengalaman belajar mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.